Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Lahu ni'matu wa lahul fadlu wa lahu thana'ul hasan. Wa salawatullahil barrir rahim wal malaikatil muqarrabin ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin at-tahirin. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. Allahumma rzuqna al-ikhlasa fin niyyati wal qawli wal amal wa ba'du. Ila nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam wa ikhwanihi minal anbiya'i wal mursalin wa syuhada'i was salihin, khususan ila sultanil awliya Syekh Abdul Qadir Al-Jilani wa Syekh Ahmad Ar-Rifa'i wa Syekh Baha'iddin An-Naqsyabandi wa Syekhina Abdullahil Harari wa ila arwahi muassisi jam'iyyati Nahdlatul Ulama Syekh Muhammad Hashim Ash'ari wa Syekh Bisri Sansuri wa Syekh Abdul Wahab Hasbuh wa ila arwahi jami'i ahli al-qubur minal muslimin wal muslimat. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Hadirin hadirat kaum muslimin muslimat, pemirsa rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan taufiknya kepada kita semuanya sehingga kita mampu untuk melaksanakan salah satu amal kebaikan, yaitu hadir dalam majelis Ilmiddin dalam pengajian kitab Mukhtasar Abdullahil Harari Al-Kafil bi'ilmiddin ad-dururi. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi majelis kita dan memberikan keistiqomahan kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan kepada Nabi Agung Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, para sahabatnya, keluarganya, serta seluruh umat Islam yang mengikuti beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimakumullah, mari kita mulai ngaji dengan mengikhlaskan niat kita masing-masing lillahi ta'ala. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala ma'asil jawarihi, utawi iki iku bab nerangaken pira-pira dosane anggota badan. Faslun, utawi iki iku fasal suci. Wa min ma'asil qalbi ar-riya'u bi a'malil birri. Wa min ma'asil qalbi, lan iku setengah sangking pira-pira dosane ati ar-riya'u utawi riya. Bi a'malil birri, kelawan pira-pira penggawe kang bagus. Ail hasanati, tegese pira-pira penggawe kang bagus. Wa huwa, lan utawi riya iku al-amalu ngamal li ajlin nasi, krana arahe menungso. Ail yamdahuhu, tegese supaya muji sapa menungso ing amal. Wa yuhbitu lan ngapus apa riya sawabaha ing ganjarane
amal, wa huwa lan utawi riya iku minal kabair setengah sangking pira-pira dosa gedhe. Wal ujubu lan ujub bi taatillahi kelawan taat maring Allah, wa huwa lan utawi ujub iku syuhudul ibadah nekseni ibadah saridiratan ingkang muncul apa ibadah minan nafsi saking awak dhewe wong ghaiban kang ghaib anil minnati saking nikmate Allah wa syakku lan ragu-ragu fillahi ing dalem wujude Allah. Hadirin hadirat rahimakumullah, malam hari ini kita mulai membicarakan tentang dosa-dosa anggota badan. Jadi anggota badan kita ini ada anggota-anggota badan yang berpotensi untuk melakukan maksiat, ada yang tidak berpotensi melakukan maksiat. Anggota badan yang berpotensi melakukan maksiat, yang berpotensi artinya mungkin dia akan bisa melakukan maksiat, yaitu yang pertama hati. Nah, hati ini sangat mungkin melakukan dosa. Yang kedua adalah mata. Yang ketiga adalah lisan. Yang keempat adalah telinga. Yang kelima adalah tangan. Yang keenam adalah kaki. Dan yang ketujuh adalah farji, kemaluan. Kemudian yang kedelapan adalah perut. Nah, ini adalah anggota badan yang mungkin dia akan bisa melaksanakan atau melakukan sebuah dosa, sebuah kemaksiatan. Dan anggota badan ini seperti yang telah kita sampaikan sebelumnya adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa taala yang memiliki fungsi-fungsi yang sangat penting bagi kehidupan manusia di dunia ini. Sehingga kewajiban kita adalah mensyukuri nikmat-nikmat tersebut dengan tidak menggunakannya dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Agar anggota badan kita itu tidak terjerumus dalam kemaksiatan, maka kita harus tahu apa saja kemaksiatan-kemaksiatan anggota badan itu. Agar mata kita nggak bermaksiat, maka kita harus tahu apa yang nggak boleh untuk dilihat, apa yang haram untuk dilihat. Agar lisan kita tidak terjerumus dalam maksiat, maka kita harus tahu apa hal-hal yang tergolong sebagai maksiat lisan. Agar kita tidak terjerumus dalam maksiat telinga, maka kita harus mengetahui apa maksiat-maksiat telinga dan seterusnya. Dengan mengetahuinya, maka kita akan bisa mewaspadainya, kita bisa untuk meninggalkan atau tidak melakukan hal-hal yang maksiat tersebut. Karena seseorang yang nggak mengetahui sesuatu yang maksiat, maka dia akan melakukannya. Mau atau tidak mau, dia akan melakukan perbuatan yang maksiat manakala seseorang tidak mengetahui sesuatu yang maksiat tersebut. Karena jangankan orang yang nggak tahu, yang tahu saja sering kita bermaksiat. Kadang kita tahu sesuatu itu dosa, tetapi kita tetap melakukannya. Kita tahu itu haram, tetapi kita tetap melanggarnya. Bagaimana dengan seseorang yang nggak tahu kalau sesuatu itu haram? Maka dia akan mengerjakannya bahkan tanpa merasa bahwa dia telah melakukan perbuatan yang haram. Karena itu ilmu itu menjadi hal yang terpenting dalam hal ini, dalam rangka untuk menjaga diri kita dari perbuatan-perbuatan maksiat. Yaitu yang kita bicarakan sekarang adalah maksiat-maksiat anggota badan. Dan karena hati itu adalah amirul jawareh,
Hati itu adalah pemimpin dari seluruh anggota badan kita seluruhnya. Maka di sini mu'allif mendahulukan tentang maksiat-maksiat hati dari maksiat anggota badan yang lainnya. Karena hati ini menentukan kebaikan semuanya. Jika hati itu baik, maka seluruh jasadnya menjadi baik. Jika hati itu buruk, maka seluruh jasadnya menjadi buruk. Idza salahat salahal jasad kulluh wa idza fasadal jasad kulluh. Apabila segumpal daging itu adalah baik, maka akan baik seluruhnya. Tetapi jika segumpal daging itu buruk, rusak, maka akan rusak seluruhnya. Ala wahiyal qalb, ketahuilah segumpal daging itu adalah hati yang ada pada diri kita. Itu pemimpin dari seluruh anggota badan kita. Apa yang dilakukan oleh mata, tangan, kaki, lisan, semuanya mengikuti perintah hati kita. Jika hatinya baik, maka semuanya akan menjadi baik, ikut menjadi baik. Tetapi jika hatinya buruk, maka apa yang diucapkan buruk, apa yang dilihat buruk, apa yang dilakukan dengan tangannya buruk, apa yang dilakukan dengan kakinya buruk, dan seterusnya. Karena itulah maka penting di sini untuk pertama kali dibahas tentang maksiat-maksiat hati. Jika kewajiban hati dilakukan, maksiat hati ditinggalkan, maka maksiat-maksiat anggota badan yang lainnya itu lebih akan bisa terkendali. Seseorang akan lebih bisa untuk meninggalkan perbuatan-perbuatan maksiat anggota badan lainnya. Hadirin rahimakumullah, mu'allif rahimahullah mengatakan bahwa di antara dosa hati itu adalah riya. Riya ini kebalikan daripada ikhlas. Kalau ikhlas itu beramal ketaatan karena Allah, kalau riya itu beramal kebaikan karena manusia. Beramal kebaikan karena manusia, agar dipuji oleh manusia. Agar dipuji oleh manusia, agar dianggap oleh orang ahli ibadah, agar dianggap oleh orang ahli zikir, agar dianggap oleh orang ahli sedekah, agar dianggap oleh orang ahli Quran, agar dianggap oleh orang ahli apalagi kebaikan dan seterusnya. Itu namanya riya. Rajin dia sholat biar dianggap tetangga-tetangga bahwa dia ahli sholat. Rajin baca Al-Quran setiap hari biar dianggap oleh tetangga-tetangga, teman-teman sebagai ahli baca Quran. Itu namanya apa? Riya. Rajin ngasih bantuan, berinfak, bersedekah kepada fakir miskin, membantu anak yatim, biar dipuji oleh orang bahwa kita termasuk orang yang dermawan, dan seterusnya. Itulah yang disebut dengan riya. Dalam beramal kebaikan, tidak seyogyanya kita niatnya seperti itu, tetapi semata-mata kita harus melakukannya karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena manusia. Karena sesungguhnya pujian manusia itu seperti yang sudah kita sampaikan sebelumnya, pujian manusia itu tidak memberikan manfaat untuk alam kubur kita dan untuk akhirat kita. Telah kita sampaikan, seandainya manusia sedunia ini memuji-muji kita, mengelu-elukan kita, gak ada yang bilang jelek tentang kita, apakah pujian itu akan menyelamatkan kita dari azab kubur? Apakah pujian itu bisa menghalangi azab nanti di akhirat? Tidak. Tidak akan berpengaruh sama sekali terhadap
terhadap keselamatan kita nanti di akhirat. Demikian juga celaan manusia. Celaan manusia juga nggak akan mempengaruhi kita untuk alam kubur kita, untuk akhirat kita. Seandainya seluruh manusia itu mencaci maki kita, mencela kita, menghina kita, merendahkan kita, dan seterusnya, maka itu nggak akan mempengaruhi selamat atau tidak kita nanti di alam kubur dan di akhirat. Karena yang mempengaruhi kita selamat atau tidak selamat nanti di alam kubur dan di akhirat adalah ridha Allah subhanahu wa ta'ala. Jika Allah ridha terhadap kita, kita akan selamat. Tetapi jika Allah murka kepada kita, ghadab kepada kita, maka kita nggak akan selamat di alam kubur dan di akhirat. Karena itulah maka yang dicari oleh kita adalah ridho Allah, bukan ridho manusia. Meskipun itu sangat sulit, tetapi kita harus berusaha untuk melakukannya. Karena ini adalah kewajiban. Beramal soleh, beramal kebaikan dengan ikhlas, menghilangkan, membersihkannya dari riya, itu adalah sebuah kewajiban bagi kita. Riya dalam amal soleh itu adalah dosa. Bukan hanya dosa kecil, tetapi dosa besar. Kalau ada orang hadir dalam majelis ilmu karena manusia, biar dipuji oleh orang. Bukan dosa kecil, dosa besar. Kalau ada orang sedekah, berinfak, biar dipuji oleh tetangganya, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Kalau ada seseorang misalnya rajin sholat, rajin baca Quran, tujuannya biar dipuji oleh temannya, oleh tetangganya, itu dosa besar, bukan dosa kecil. Saking besarnya sampai-sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menamakannya dengan asyirkul asghar. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Jauhilah oleh kalian riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Kenapa disebut sebagai syirik kecil? Karena ada keserupaan antara riya dengan syirik. Ada keserupaan antara riya dengan syirik. Apa keserupaannya? Yaitu bahwa dua-duanya sama-sama bisa menghapus pahala amal soleh yang kita lakukan. Riya bisa menghapuskan pahala amal soleh yang kita lakukan. Syirik itu juga bisa menghapuskan pahala amal soleh yang kita lakukan. Hanya saja bedanya, kalau riya itu menghapuskan pahala amal soleh yang diiringi dengan riya, sementara syirik itu bisa menghapuskan seluruh pahala amal soleh yang pernah dilakukan sebelumnya. Itu bedanya riya dengan syirik. Kalau syirik, misalnya seseorang syirik pada umur 60 tahun. Ketika dia berumur 60 tahun, dia melakukan syirik, ibadah kepada selain Allah. Mulai balik dia nggak musyrik, dia muslim yang baik, yang benar akidahnya. Misalnya dia sholat, dia puasa, dia baca Quran, dia zakat, dia haji, dia sedekah dan sebagainya. Berbagai amal kebaikan telah dilakukannya dengan penuh keikhlasan. Tiba-tiba ketika umur 60 tahun dia terpengaruh dengan paham Wahabi, paham tajsim, tasbih, meyakini Allah itu serupa dengan makhluk, sehingga dia menyembah selain Allah. Maka di sini jatuh dia dalam kekufuran, dia menjadi musyrik, dan ketika dia musyrik, maka seluruh pahala amal kebaikan yang pernah dia lakukan mulai sejak dia balik sampai umur 60 tahun, semuanya rontok, semuanya terhapus, tidak tersisa sedikit pun. Wa may yakfur bil imani faqad habita amaluhu. Barang siapa yang kufur dengan keimanannya,
maka telah terhapus pahala amal kebaikannya. Adapun riya, itu yang dihapus oleh riya itu hanya amal soleh yang disertai dengan riya. Bukan amal soleh yang dilakukan sebelumnya yang gak disertai dengan riya. Tidak terhapus itu. Kalau misalnya seseorang dia sholat maghrib, pada rakaat kedua dia melakukannya lillahi ta'ala, karena Allah saya melakukannya. Pada rakaat kedua berubah hatinya menjadi karena manusia. Maka pahala amalan sholat pada rakaat yang kedua tidak terhapus, tetap ada. Tetapi pahala untuk rakaat yang kedua itu hilang, itu terhapus. Karena rakaat kedua disertai dengan riya. Itu bedanya antara riya dengan syirik. Syirik lebih berat, menghapus semua pahala amal sholat yang pernah dilakukan. Tapi riya hanya menghapus amalan yang dibarengi dengan riya tersebut. Nah, tetapi karena keduanya sama-sama menghapus pahala amal soleh, sehingga riya disebut Nabi dengan syirik kecil. Disebut Nabi dengan apa? Syirik kecil. Ittaqur riya'a fa innahu syirkul asghar. Jauhilah riya, karena riya itu adalah syirik kecil. Hadirin rahimakumullah, kita harus belajar ikhlas. Hanya dengan keikhlasan maka kita akan mendapatkan keselamatan. La khalasa illa bil ikhlas. Tidak ada keselamatan kecuali dengan ikhlas. Berusahalah senantiasa untuk menghadirkan niat di dalam hati karena Allah Subhanahu wa ta'ala dalam setiap amalan kita. Ini sesuatu hal yang harus dilatih. Sesuatu hal yang harus dilatih. Tidak bisa kita tanpa latihan atau begitu saja, nggak bisa. Tetapi kita harus berlatih untuk ikhlas dan seterusnya. Kita senantiasa saling mengingatkan di antara kita agar mengikhlaskan niatnya dalam setiap amal soleh. Kita juga tidak henti-henti di setiap kali kita membuka majelis ilmu seperti ini, selalu memulainya dengan mengingatkan agar mengikhlaskan niatnya karena Allah. Mengingat pahalanya yang sangat besar. Hadir dalam majelis ilmu pahalanya begitu sangat besar. Lebih baik dari sholat sunnah 1000 rakaat. Kalau disertai dengan riya, hilang dong pahalanya. Bukan hanya hilang, bahkan berganti dengan dosa. Sangat rugi kita kalau misalnya itu disertai dengan riya. Akan sangat merugi besar. Pahala yang sangat besar akan hilang, bahkan berganti dengan dosa akibat riya. Bahkan dikatakan man kharaja fi talabil ilmi fahuwa fi sabilillahi hatta yarji'a. Seseorang yang keluar dari rumahnya untuk belajar ilmu agama, maka dia fi sabilillah, seakan-akan kita berjihad fi sabilillah. Betapa besarnya pahalanya. Tetapi pahala hanya mungkin kita dapatkan jika kita lakukan dengan ikhlas. Amal ini kita lakukan dengan ikhlas. Maka ikhlas itu yang harus senantiasa kita jaga, berusaha kita untuk menetapkannya dalam hati kita. Jangan sampai berubah niat kita karena Allah dalam setiap amal soleh yang kita lakukan. Perlu untuk sekali lagi berlatih. Cara berlatihnya tadi sudah kita sampaikan. Mantapkan di dalam hati kita, yakinkan di dalam hati kita bahwa pujian manusia
tidak akan memberikan manfaat untuk kita, untuk akhirat kita. Manfaatnya hanya di dunia saja, sebagai kebanggaan bagi kita. Kalau dipuji itu rasanya melayang, rasanya senang, gembira, bahagia, senang di dunia, tetapi pujian itu nggak akan bermanfaat ketika kita sudah meninggalkan dunia ini. Karena itu jangan cari pujian makhluk, tapi carilah pujian Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahaya, riya sangat berbahaya, penyakit yang sangat berbahaya yang akan merusak amal kebaikan yang kita lakukan. Ruginya bukan main. Kita sudah menghabiskan banyak waktu untuk beramal soleh, tetapi dosa yang didapat bukan pahala. Terkadang kita sudah menghabiskan banyak harta untuk bersedekah, untuk berinfak, untuk wakaf dan sebagainya, tetapi nggak ada manfaatnya untuk kita karena kita tidak ikhlas dalam melakukannya. Karena itu harus betul-betul ikhlas itu dijaga dan betul-betul kita harus menjauhi riya. Hadirin rahimakumullah, tentang masalah ini sudah panjang lebar kita bahas dalam bab kewajiban hati, bab ikhlas. Karena riya adalah kebalikan dari ikhlas. Wal ujubu bi ta'atillah wa huwa syuhudul ibadati sadiratan minan nafsi ghaiban 'anil minnah. Dosa hati yang berikutnya adalah ujub. Ujub dalam ketaatan kepada Allah. Ujub itu apa? Ujub itu adalah menyaksikan sebuah ibadah bahwa itu adalah berasal dari dirinya, lupa bahwa dia adalah nikmat dari Allah. Itu namanya ujub. Hadirin rahimakumullah, ketika kita beramal kebaikan, beramal soleh, maka itu adalah terjadi karena taufik Allah. Pertama itu Allah yang menciptakannya pada diri kita. Kalau kita sholat, maka Allah yang menciptakan perbuatan sholat itu pada kita. Ketika kita hadir dalam majelis ilmu ini, Allah yang menciptakan perbuatan itu pada diri kita. Ketika kita sedekah, ketika kita baca Quran, ketika kita beramal kebaikan apapun, maka amal yang kita lakukan adalah ciptaan Allah. Allah Subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan taufiknya kepada kita. Taufik artinya khalqul qudrah ala ta'ah, menciptakan kemampuan untuk bisa berbuat taat. Allah yang menciptakan kemampuan pada diri kita untuk berbuat taat. Karena untuk berbuat taat itu, kemampuan untuk berbuat taat itu tidak ditentukan oleh seberapa besar banyaknya uang seseorang. Untuk mampu kuat berbuat kebaikan itu tidak ditentukan oleh seberapa besar badannya seseorang. Untuk bisa seseorang berbuat kebaikan itu tidak ditentukan oleh seberapa sehat badan seseorang. Enggak. Ada orang badannya kuat, tapi sholat gak kuat. Gak kuat sholat. Sholat 5 menit aja gak kuat. Ada orang kaya, uangnya banyak, sedekah 5.000 rupiah aja gak kuat. Padahal uangnya banyak. Kenapa kok gak kuat? Karena memang penentu seseorang kuat untuk berbuat baik itu bukan banyaknya uang, bukan kuatnya badan, bukan sehatnya badan, tetapi Allah, taufik Allah. Tetapi Allah yang menciptakan kekuatan pada diri seseorang untuk bisa berbuat taat. Ada orang miskin, pekerjaannya cuma ngasak misalnya, atau dia nggak memiliki pekerjaan yang tetap, tetapi dia rajin sedekah, rajin dia berinfak. Sementara yang kaya itu kok enggak,
Ada orang sakit, badannya sakit-sakitan, tetapi dengan susah payah dia berwudu, dia sholat, kadang sholatnya dia sambil berbaring karena nggak kuat berdiri. Kadang dia tayamum sebagai pengganti wudu, padahal dia sakit. Tapi dia beribadah, dia sholat, sementara yang itu badannya kuat, mau mandi 10 kali sehari juga bisa. Saking kuatnya sehatnya badannya, tetapi dia tidak mengerjakan kebaikan, sementara yang ini mengerjakan kebaikan. Ini menunjukkan apa? Menunjukkan bahwa penentu seseorang bisa berbuat baik itu adalah taufik Allah. Taufik Allah, yaitu ketika Allah menciptakan kekuatan untuk bisa berbuat taat pada diri kita. Kondisinya seperti apa kita, jika Allah menciptakan kekuatan pada diri kita untuk melakukan kebaikan-kebaikan, maka kita akan melakukan kebaikan-kebaikan itu. Sebaliknya, jika Allah tidak memberikan taufik kepada kita, jika Allah tidak menciptakan kekuatan pada diri kita untuk bisa berbuat ketaatan kepada Allah, maka nggak ada satupun ketaatan yang akan kita lakukan. Setengah kebaikan saja nggak ada yang bisa kita perbuat manakala Allah tidak memberikan taufik kepada kita. Kalau Allah nggak menciptakan kekuatan untuk bisa berbuat taat, berbuat baik, nggak ada satu kebaikan pun yang kita lakukan. Karena itu kita berbuat baik itu, kita bisa berbuat baik itu semata-mata karena taufik Allah. Dan itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu adalah nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Bisa hadir dalam majelis ilmu, ini adalah nikmat dari Allah. Bisa melaksanakan sholat 5 waktu dengan tertib, itu adalah nikmat dari Allah. Ketika kita bisa berinfak, kita bisa membaca Al-Quran, kita bisa melakukan berbagai macam kebaikan, semuanya itu nikmat dari Allah. Itu semuanya adalah nikmat dari Allah karena taufik Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita nggak akan bisa melakukannya tanpa taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka itu harus disadari ketika kita berbuat baik, ketika kita melakukan kebaikan, amal soleh, kita harus menyadari itu. Kita harus menyadari bahwa amal baik yang kita lakukan itu adalah taufik dari Allah, bukan semata-mata dari diri kita sendiri, tetapi itu nikmat dari Allah, bukan semata-mata muncul dari diri kita sendiri. Itu harus disadari. Kalau nggak disadari, sebaliknya nanti dia meyakini itu berasal dari diri saya dan dia lupa bahwa itu nikmat dari Allah, maka yang terjadi adalah ujub. Ujub itu ketika dia misalnya hadir dalam majelis ilmu seperti ini, kemudian dalam hatinya mengatakan saya ini memang hebat. Orang-orang nggak pada hadir, saya hadir sendiri misalnya. Dia lupa kalau itu nikmat dari Allah. Ingatnya hanya dari dirinya sendiri. Itu yang dia ingat. Bahwa apa yang dia lakukan itu dari dirinya sendiri. Dia lupa kalau itu adalah nikmat dari Allah. Itu yang disebut dengan ujub. Ketika seseorang misalnya dia bangun malam, jam 3 malam, kemudian dia sholat, dia berzikir, baca Quran. Dalam hatinya, ini adalah saya. Ini adalah saya. Ini adalah dari saya. Dia lupa kalau itu nikmat dari Allah. Dia lupa kalau dia bisa bangun itu karena taufik dari Allah. Dia bisa melaksanakan sholat itu adalah taufik dari Allah. Dia bisa baca Quran, berzikir itu taufik dari Allah. Dia lupa itu. Yang dia ingat saya.
saya hebat, itu yang dia ingat. Lupa bahwa itu nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi semestinya kalau kita ingat bahwa setiap amal kebaikan yang kita lakukan itu adalah nikmat dari Allah, itu adalah taufik dari Allah Subhanahu wa ta'ala, maka kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah, saya sekarang hadir dalam majelis ilmu. Alhamdulillah, saya sholat. Alhamdulillah, saya baca Quran. Alhamdulillah, saya bisa berinfak, saya bisa bersedekah. Alhamdulillah, saya bisa berbuat baik. Karena kita bisa berbuat baik itu nikmat dari Allah. Makanya kita katakan Alhamdulillah. Alhamdulillah, saya bisa mondok. Alhamdulillah. Karena nggak semua orang. Apakah semua orang kalian misalnya yang duitnya banyak bisa mondok? Enggak juga. Banyak yang duitnya banyak tetapi dia enggak ada keinginan sedikit pun untuk mondok. Keinginan sedikit pun enggak ada. Sedikit saja. Malah disuruh-suruh enggak mau. Kenapa? Allah enggak memberi taufik kepadanya. Kalau Allah enggak memberi taufik, mau dipaksa kayak apapun, dia enggak akan mau melakukannya. Karena kebaikan yang kita lakukan adalah taufik dari Allah. Makanya kita mengatakan la haula wala quwwata illa billah. La haula wala quwwata illa billah artinya la haula an ma'siyatillah illa bi ismatillah wala quwwata ala ta'atillah illa bi'aunillah. Tidak ada daya untuk bisa meninggalkan kemaksiatan kecuali dengan perlindungan Allah. Dan tidak ada kekuatan untuk bisa melakukan ketaatan kepada Allah kecuali dengan pertolongan Allah. Kita ini kenapa tidak bermaksiat kepada Allah? Jawabannya karena Allah melindungi kita. Karena Allah melindungi kita. Itu jawabannya. Seandainya Allah tidak melindungi kita, niscaya kita akan melakukan kemaksiatan seperti yang dilakukan oleh orang-orang yang bermaksiat itu. Kenapa kita nggak minum khamr? Karena Allah menjaga kita. Kenapa kita nggak berjudi? Karena Allah menjaga kita. Kenapa kita tidak berzina? Karena Allah menjaga kita. Kenapa kita tidak mencuri? Karena Allah menjaga kita. Seandainya Allah nggak menjaga kita, maka semua itu akan kita lakukan. Maka alhamdulillah Allah menjaga kita sehingga kita bisa terhindar dari berbagai macam kemaksiatan. Sebaliknya kita berbuat kebaikan. Kenapa? Karena Allah menolong kita, memberikan taufik kepada kita, menciptakan kemampuan untuk berbuat baik itu pada diri kita. Karena itu, kenapa kita sholat? Karena Allah menolong kita untuk melakukannya. Kenapa kita sedekah? Kenapa kita baca Quran? Karena Allah ngasih taufik kepada kita. Itu penyebabnya sehingga kita bisa berbuat kebaikan. Itu penyebabnya sehingga kita bisa terhindar dari kemaksiatan. La haula wala quwwata illa billah. Nah, ini sangat penting ya untuk diresapi bersama dalam hati kita, dalam kehidupan kita, agar kita nggak ada riya dalam hati dalam beramal soleh, dan kita nggak ada ujub ketika kita melakukan kebaikan-kebaikan. Karena ujub itu juga bisa menghapus amal kebaikan yang dibarengi dengan ujub itu. Jika dalam hati kita ada ujub, tadi apa ujub itu? Merasa bahwa kebaikan yang dilakukan ini adalah berasal dari saya sendiri, bukan nikmat dari Allah. Itu namanya ujub. Semestinya apa? Ketika kita sedang beribadah,
maka yang muncul ini adalah nikmat dari Allah. Alhamdulillah saya sholat, alhamdulillah saya mau hadir dalam majelis ilmu. Itu yang muncul semestinya di dalam hati kita ketika kita rajin dalam beribadah kepada Allah. Bukan sebaliknya yang kayak begitu malah lupa. Yang diingat itu saya. Yang melakukannya itu muncul murni dari diri saya sendiri. Itu yang disebut dengan ujub, yang tergolong sebagai dosa hati. Hadirin rahimakumullah. Kemudian yang berikutnya adalah asyakku fillah. Asyakku fillah. Termasuk dosa hati adalah ragu terhadap Allah. Ragu terhadap Allah ini bisa ragu. Ini bukan hanya dosa besar, tapi tergolong sebagai kekufuran. Asyakku fillah ini bukan sekedar dosa besar, tetapi ini sudah masuk dalam kufur. Orang yang ragu terhadap Allah, dia akan jatuh dalam kekufuran. Ragu terhadap Allah bisa berupa ragu terhadap adanya Allah, atau ragu terhadap kemahakuasaan Allah, atau ragu terhadap kemahatauan Allah, atau ragu terhadap berkehendaknya Allah. Itu semuanya termasuk kufur. Ragu itu antara-antara. Seseorang yang dalam hatinya mengatakan, Allah itu ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak ya? Ada apa enggak? Ada enggak? Ada enggak? Ada enggak? Itu namanya ragu. Orang yang ragu terhadap adanya Allah, dia bukan orang Islam, dia bukan orang beriman. Allah Subhanahu wa taala berfirman, innamal mu'minuna alladzina amanu billahi wa rasulihi tsumma lam yartabu. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah orang yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, kemudian mereka tidak ragu-ragu. Ragu terhadap adanya Allah menjadikan seseorang keluar dari Islam. Kita sebagai seorang muslim yakin dengan seyakin-yakinnya Allah itu ada. Mana buktinya? Buktinya alam semesta ini. Sering kita sampaikan. Buktinya adalah adanya alam semesta ini. Adanya bumi dengan segala isinya, langit dengan segala isinya, manusia dengan berbagai macam jenisnya, warna kulitnya, bahasanya, dan sebagainya. Binatang dengan berbagai macam jenisnya, tumbuh-tumbuhan dengan berbagai macam jenisnya, semuanya itu membuktikan bahwa Sang Pencipta itu ada. Dan Sang Pencipta itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena akal kita mengatakan ada tulisan pasti ada yang menulis. Ada bangunan pasti ada yang membangun. Ada pukulan pasti ada yang memukul. Ada perubahan pasti ada yang merubah. Ada bumi, ada langit dengan segala isinya, pasti ada yang mengadakannya dari tiada menjadi ada. Maka Sang Pencipta itu pasti ada tanpa ada keraguan sedikit pun. Enggak ragu kalau Allah itu ada, kita seorang muslim tidak ragu sama sekali. Enggak boleh juga seseorang meragukan kemahakuasaan Allah. Dalam hatinya mengatakan Allah kuasa apa enggak ya? Kuasa apa enggak ya? Kuasa apa enggak ya? Maka hukumnya dia bukan muslim. Enggak boleh juga seseorang meragukan tentang kemahatauan Allah. Dalam hatinya mengatakan Allah tahu apa enggak? Mengetahui apa enggak? Nah, dia ragu terhadap itu, maka dia hukumnya jatuh pada kekufuran. Kita seorang muslim yakin
Allah itu ada, kita seorang muslim yakin Allah itu maha kuasa untuk menghadapkan dan meniadakan makhluk. Kita seorang muslim itu yakin bahwasanya Allah maha mengetahui, tidak ada sedikit pun yang samar bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Kita sebagai seorang muslim itu yakin tanpa ragu bahwasanya Allah itu maha berkehendak. Segala sesuatu yang terjadi di alam semesta ini terjadi dengan kehendak dan ketentuan Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah seorang muslim, nggak ada keraguan terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Awas jangan sampai ada keraguan dalam hati kita. Adapun khatir yang muncul dalam hati, maka itu tidak membahayakan terhadap akidah. Tetapi kita harus segera menghilangkannya. Khatir itu apa? Khatir itu bukan ragu, tetapi khatir itu bersitan hati. Bersitan hati itu adalah sesuatu yang datang di hati. Mayaridu alal qalb bila iradah. Sesuatu yang datang di dalam hati dengan tanpa kehendak kita. Tamu tidak diundang, tiba-tiba ada di dalam hati, muncul begitu saja tanpa kita kehendaki. Yang isinya adalah tentang sesuatu yang kufur. Tentang sesuatu yang kufur. Belum sampai ragu, tetapi sesuatu yang kufur. Maka orang yang ada khatir dalam hatinya tentang itu, tentang kekufuran, dia tidak jatuh pada kekufuran, dengan syarat dia harus segera untuk menghilangkannya. Misalnya seseorang sedang duduk-duduk, tiba-tiba terbersit bahwa Allah itu seperti manusia, misalnya terbersit dalam hati, tiba-tiba muncul dalam hati, dia nggak menginginkan itu ada dalam hatinya, tetapi tiba-tiba muncul begitu saja. Maka kewajiban kita di saat itu langsung menghilangkannya. Dia mengatakan, langsung dihilangkan dengan mengatakan Allah, Allah, Rabbi, la usyriku bihi syai'a. Dihilangkan. Maka dia selamat, akidahnya selamat. Tetapi apabila seseorang tidak membuangnya, dia memeliharanya, ketika muncul seperti itu, kemudian dia biarkan ada di dalam hatinya, sehingga muncul kemudian berubah menjadi syak, berubah menjadi ragu-ragu, menjadi ragu-ragu dia di dalam hatinya, maka nanti akan menjadi kufur. Jika sampai pada syak, ragu, maka kufur. Jika masih dalam bentuk khatir, bersitan hati yang segera dihilangkan dalam hati seseorang, maka tidak menjadi kufur. Bahkan seseorang akan mendapatkan pahala jika dia berusaha untuk menghilangkan khatir itu, khatir yang buruk itu dari dalam hatinya. Hadirin rahimakumullah, demikian pengajian kita pada malam hari ini. Sebelum kita mengakhiri, alhamdulillah kita sekarang berada di 10 hari pertama di bulan Dzulhijjah, yaitu hari yang sangat mulia. Kita dianjurkan untuk memperbanyak amal soleh. Khusus pada besok hari dan hari Selasa dan hari Rabu, kita masuk pada Tarwiyah dan Arafah. Ada sebagian yang besok sudah Arafah, tetapi berdasarkan mazhab Syafi'i di Indonesia, Arafah itu pada hari Rabu, itu tanggal 9 Dzulhijjah, dan hari rayanya pada hari Kamis, tanggal 10 Dzulhijjah. Untuk itu kita disunnahkan untuk berpuasa. Kita yang enggak berhaji, khususnya pada 9 Dzulhijjah, yaitu hari Rabu, kita disunnahkan untuk berpuasa Arafah. Dan besok Tarwiyah kita juga disunnahkan untuk berpuasa.
Bahkan sebenarnya kita telah disunnahkan untuk berpuasa sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Tetapi paling tidak kita melakukan puasa Tarwiyah dan Arafah, paling tidak lagi kita melakukan puasa Arafah. Karena puasa Arafah disebutkan dalam hadis bahwa puasa Arafah itu bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang pernah kita lakukan 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Jadi 2 tahun, 1 tahun yang lalu dan 1 tahun yang akan datang. Itu fadilah dari kita berpuasa Arafah. Karena itu kita berusaha untuk melakukannya. Kemudian yang berikutnya, pada hari raya Idul Adha kita disunnahkan untuk menyembelih binatang kurban. Menyembelih binatang kurban hukumnya sunnah muakkadah alal kifayah dalam satu keluarga. Jadi hukumnya seperti itu, sunnah muakkadah alal kifayah dalam satu keluarga. Artinya setiap tahun dalam sebuah keluarga, jika dia mampu, maka disunnahkan untuk salah satu di antara mereka menyembelih binatang kurban. Jika mampu artinya dia untuk keperluan makan minum dia untuk besok hari raya dan malamnya ada dan masih punya lebihan. Untuk rumahnya juga sudah ada, untuk membeli pakaian 1 musim juga sudah ada. Kemudian lebih cukup untuk membeli sapi atau membeli kambing, maka di situ dia sunnah untuk menyembelih binatang kurban. Jika ada 1 orang dalam 1 keluarga itu yang sudah menyembelih binatang kurban atas namanya, maka hukum makruh lepas dari seluruh anggota keluarga tersebut. Tetapi jika seluruh anggota keluarga tersebut nggak ada yang menyembelih binatang kurban, maka semuanya kena hukum makruh. Itu jika mampu. Tetapi jika nggak mampu, ya tidak kena hukum makruh. Makruh itu ya tidak berdosa memang kalau seseorang tidak melakukannya. Karena bukan haram atau bukan wajib menyembelih binatang kurban, itu tidak wajib. Tetapi sunnah muakkadah alal kifayah dalam satu keluarga. Untuk itulah maka yang mungkin punya niat untuk menyembelih binatang kurban pada tahun ini, dipersilahkan Pondok Pesantren Baitul Iman ini siap untuk menjadi wakil dalam menyembelihkan dan menyalurkan daging kurban kepada mereka yang berhak. Dipersilahkan seandainya ada baik yang di sini atau yang mengikuti kajian ini online, itu bisa menitipkan atau mewakilkan penyembelihan kurbannya melalui Pondok Pesantren Baitul Iman. Insya Allah kita akan salurkan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan ketentuan syara. Saya kira ini yang kita sampaikan pada malam hari ini. Mari kita tutup kajian kita dengan doa. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi tayyibin tahirin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Hayyu, Ya Qayyum, Ya Dzal Jalali wal Ikram. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allahumma inna nas'aluka al-huda wat tuqa wal afaf wal ghina. Allahumma inna
نسألك علما نافعا وقلبا خاشعا وعملا متقبلا ورزقا حلالا طيبا. اللهم توفنا مسلمين وألحقنا بالصالحين. اللهم اجعلنا وأهلنا وزوجاتنا وأولادنا وبناتنا ومشايخنا وتلاميذنا وجماعتنا من أهل العلم وأهل الخير، ولا تجعلنا وإياهم من أهل السوء والضير يا أرحم الراحمين. اللهم بجاه النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم أن ترزقنا رؤية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في هذه الليلة وفي كل الليالي يا أرحم الراحمين، وأن ترزقنا زيارة قبره الشريف وشفاعته يوم القيامة يا أكرم الأكرمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين walhamdulillahi rabbil alamin. Jadi kita akan melaksanakan sholat Idul Adha itu di musola sini pada hari Kamis. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.